Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmani wa baik dari min subhanahu wa ta'ala wa subhanahu sallallahu alaihi wa sallam. Wa jami' من الرأي رضي الله عنهم جميع الأولياء لنا الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تمام يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تمام يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تمام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat bermuajahah kembali. Semoga Allah tetap memberikan rahmat kepada kita sekalian. Semoga saja Allah tetap memberikan curahan hidayah kepada kita semua, dan juga sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada kita Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita terus dapat istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan kelak kita berdoa kepada Allah semoga aja kelak kita di akhir di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Rekan-rekan sekalian, dalam kehidupan itu kita tidak lepas dari yang namanya adab, akhlak. Apakah itu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita adab kita kepada orang tua? Apakah kita adab kita kepada Rasulullah Muhammad SAW? Atau adab kita kepada yang lainnya, kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya adab, saking pentingnya akhlak, Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah aku diciptakan oleh Allah itu kecuali untuk membenahi diutus menjadi Rasul ini untuk membenahi akhlak-akhlaknya orang-orang semua ini, manusia semuanya ini. Sehingga uswah yang paling agung adalah uswah kepada Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan. Ada cerita gini, muridnya Imam Malik itu ketika berguru selama 20 tahun, 18 tahun itu beliau hanya belajar tentang adab saja. Bagaimana adab dia terhadap ilmu, bagaimana adab beliau itu dalam menghadapi manusia. Pokoknya adab itu selama 18 tahun. Sisanya itu untuk belajar ilmu yang lain, ilmu fiqhiyah, ilmu hadis dan lain sebagainya. Itu selama 18 tahun. Itu kenapa? Karena saking pentingnya adab. Saking pentingnya adab yang harus dilakukan dalam kehidupan dunia ini. Sekarang kan tidak tahu bener apa masih ada apa enggak. Kalau dulu contohnya, kalau di sekolah itu ada pendidikan moral Pancasila dulu, kemudian menjadi PPKN, kemudian jadi apa lagi? Jadi apa? PKN. Terus sekarang ada apa enggak? Pendidikan moral ya ada ya. Itu kena saking pentingnya moralnya anak itu kita jaga, adabnya orang itu kita jaga. Jangan sampai lepas. Ilmu bolehlah setinggi-tingginya, tapi kalau moralnya pecah ya percuma. Gitu loh. Banyaklah orang-orang atau manusia-manusia yang ahli ilmu tapi secara adab tidak beradab. Itu yang paling bahaya. Salah satu yang paling penting adalah adab kita ketika melakukan sholat. Kalau kemarin kita bab sholat ya, kemarin menginjak bab apa terakhir itu, bab zakat kalau nggak salah ya. Sekarang kita coba aja mengenai bab adab sholat. Apa sih adab sholat? Pertama itu adalah menjaga waktunya. Yang awal itu adalah menjaga waktunya. Jangan sampai kita ini tarikus sholah,
Ya, jangan sampai tarikus sholat, tidak menjaga sholat kita. Sampai kita tarikus sholat itu, ya nggak sholat gitu loh wis. Ya, meremehkan sholat sampai nggak sembahyang itu tarikus sholat. Jangan sampai seperti itu. Ya, ini ngono kok nggak sholat kok maaf loh ya. Kayak pangeran itu tidak bisa melihat gitu loh ya. Ya kan gitu. Sepertinya Allah itu tidak bisa mendengar. Itu paling bahaya. Kita jaga waktu sholat ini. Kita jaga waktu sholat ini. Adabnya adalah pertama kita jaga waktu sholat ini. Kapan mulainya waktu sholat? Afdolnya itu apa? Ya awal waktu. Awal waktu di mana awal waktu itu? Awal waktu itu ketika seseorang itu seseorang itu sudah siap, sudah wudhu, sudah pakaian dan sudah ada di masjid sebelum muadzin itu adzan. Jadi sebelum waktu itu datang. Nah, itu awal waktu. Sampai kapan? Sampai ketika azan berkumandang, waktu itu ada kita sudah siap-siap gitu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, jadi langsung ya, sampai kita langsung bersiap-siap. Itu awalnya waktu. Adab loh ya. Kalau secara fikih kan waktunya sholat itu beda sama kalau fikih ya. Mulai dari azannya sampai kira-kira satu orang fardu dan sunnahnya sekalian. Itu awal waktunya. Kan dibagi-bagi itu dulu ya. Itu kalau secara adab itu adalah sudah siap, sudah punya wudhu dan sudah ada di masjid ketika muadzin belum berkumandang, ketika waktu itu belum datang. Jadi arti maghrib gitu, asar akhir sudah ada di sana. Maghrib kurang 10 menit itu pulang maghrib terus di penjuru masjid, gitu loh maksudnya. Sampai kapan? Sampai kira-kira waktu itu muadzin azan, kemudian kita siap-siap sampai segitu. Di samping kita menjaga adab-adabnya, adab waktunya, ya, adab waktunya, kita jaga juga adab rukunnya, ya, kita juga jaga adab syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya sholat itu apa? Islam, balik, kan gitu. Kita jaga adab-adab itu. Kemudian juga kita jaga juga rukun-rukunnya. Secara adabnya kita jaga itu adabnya. Bagaimana? Contoh ya, kita sholat. Taruh mulai takbir ya. Sunnahnya mengangkat takbir kan ada 4. Takbiratul ihram, kemudian sebelum rukuk, sesudah rukuk, dan setelah duduk di rakaat kedua. Ya, setelah tasyahud awal. Contoh kita mulai dari takbir. Allahu Akbar. Takbir sunnah ya. Mengangkatnya yang sunnah, takbiratul ihramnya wajib gitu loh ya. Ada yang sendekap, ada yang nggak sendekap. Boleh nggak sendekap? Nggak apa-apa. Cuman nggak dapat pahala sendekap gitu loh. Sah, mari Allah Akbar gini aja nggak apa-apa. Tapi kita jagalah adab-adab kita. Dengan cara bersedekah. Jadi adab kita jaga.
Secara fi'liyah seperti itu, secara perilaku apa namanya ya? Secara fisik, secara tubuh. Ya. Kan rukunnya ada fi'liyah, ada qauliyah, ya kan? Macam-macam itu kan. Fi'liyahnya kita jaga dengan bersedekah. Contohnya dengan bersedekah. Kemudian mata ini ke pasujudannya ke tempat sujud. Jadi nggak melengos gini loh, nggak lirik-lirik gini. Ya, apa namanya Moro Abdillah melirik cewek ini. Ya. Setelah itu usahakan semuanya menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat itu wajibnya adalah bukan kepala, bukan apa-apa, tapi dada ini menghadap kiblat. Sikil sama miring, yang penting ini ngadep kiblat, gue selesai. Gitu loh ya. Sikile loh maksudnya, sikil miring ini loh ya. Karena kalau kaki gini kan ada ya. Ya. Tapi badannya kita ke depan sudah selesai. Tapi kalau sudah dadanya ini miring ke sini, ya ini jadi masalah. Biarpun kakinya jejak. Kita ini darurat loh ya. Kita itu darurat. Kemudian tangan ini ketika duduk di antara, contoh duduk iftirosh ya, atau duduk istirahah. Duduk iftirosh itu duduk yang sebentar. Duduk istirahah itu duduk yang istirahat. Kudu istirahat di koyo sekolah ngono. Oh berarti istirahat lu nggodok sak wene setengah jam. Ya enggak gitu. Istirahat, duduk istirahahnya sama iftirosh di ilmu di sholat itu beda. Iftirosh sih contohnya di duduk di antara dua sujud. Ya. Tasyahud beda lagi. Tasyahud itu duduknya di tasyahud akhir itu. Lah tasyahud awal gimana? Tasyahud awal itu duduknya iftirosh gitu loh. Ya. Kalau sebentar, enggak boleh lama-lama. Kemudian istirahah itu duduk ketika rakaat kedua setelah sujud kedua mau naik ke rakaat ketiga, itu kadang-kadang ada orang duduk sebentar kan? Ya, duduk sebentar namanya duduk istirahat. Namanya duduk istirahat, sebentar aja. Tapi tetap tumanina, enggak merok berdiri gini enggak. Tetap tumanina, sebentar. Baru naik. Kalau Imam Syafi'i itu paling suka orang itu ketika rakaat kedua itu duduk istirahat. Gitu ya. Cuma kadang-kadang gini, apa ya, di sholat itu setiap rakaat kan ada sunnah untuk apa namanya itu tasyahud awal. Tapi kan nggak wajib, langsung berdiri kan nggak apa-apa. Ya, itu sunnah, tetap sunnah ketika duduk istirahat gitu loh. Aku kok wis pokoknya rakaat kedua aku nggak kepake tasyahud awal. Enggak apa-apa, sah saja. Cuman nggak dapat pahala duduk tasyahud awal. Tapi tetap sunnah juga duduk istirahat, duduk sebentar berdiri, gitu loh. Ya. Jadi kita jaga adab-adabnya. Juga kita jaga adab-adabnya ketika kita baca surah Al-Fatihah. Karena ini termasuk rukun. Di mana hukum iklabnya ada apa enggak? Idghamnya ada apa enggak? Ikhfa'nya ada apa enggak? Izharnya ada apa enggak? Jadi itu yang kita jaga. Kemudian mat-matnya ada apa enggak?
tasdidnya di mana, ada apa enggak, sukunnya ada apa enggak, di mana letaknya, gitu loh ya. Kita jaga semuanya, kita jaga. Izhar. Al-Fatihah di mana Abdillah? Izhar Abdillah. Abdillah, izhar di mana letaknya? Al-Fatihah. Di mana letaknya izhar? Gimana? Gimana? Lali ya? An'amta. Ya. Gak apa-apa, kadang-kadang arek enom ya ngono lali kok tuwe. Kadang lagi ya. An'amta. Huruf izhar ada berapa Abdillah? 6 apa aja? Ha. Apa? Ha. Ha. Ain. Ghain terus terakhir kha ya. Kita jaga itu. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Umpamanya aku krungu ana wong sing maca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu kok enggak him kok hum. Keliru itu. Ya dilihat dulu. Gitu loh ya. Kalau ketika dia itu bisa juga beliau itu memakai bacaan riwayat Imam Hamzah. Kan bacaan kan ada cara 7 macam. Ya. Bener kabeh itu. Kalau Imam Hamzah hum bukan him. Ya, contohnya seperti itu. Oh, berarti Imam Hamzah. Gitu aja. Jadi tapi di Indonesia biasanya pakai Imam Hafsin gitu loh biasanya. Sama dengan Saudi. Saudi kan pakai Imam Hafsin. Ya. Kita jaga juga Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah kita jaga. Umpamanya baca surat juga bukan surat cinta, surat-surat di Al-Qur'an itu loh ya. Maca qul a'udzu birabbin nas, apa maca Al-Baqarah sampai akhir. Sampai itu kita jaga adab-adabnya. Rukuknya juga kita jaga. Ya, rukuknya kita jaga. Yang penting makanya tubuhnya gini. Aja sampai gini. Juga jangan sampai terlalu dulu. Kita jaga. Dan pandangan tetap ke mana ini? Ke sujud. Jangan sampai moro pas ruku sing coba ndelok sarung itu banyak sarungku ya apik ya. Kadang gak gini tapi gini ndelok sarung gini loh. Iya enggak? Iya, kan ndelok levelan ndelok ngene kalau sarung ngene ndelok pas lagi ruku ngene iki. Lho kok kober lah ono padahal sering gak digawe, sering digawe. Nah, itu jangan sampai seperti itu tetap aja. Adab itu sangat penting. Jadi kita jaga adab sholat. Jadi kita jaga mulai dari waktunya, kemudian dari syaratnya, kemudian kita jaga adab dari rukun-rukunnya. Apabila kita berjamaah, kita jaga adab berjamaah juga ketika sholat. Di mana adabnya? Salah satu contohnya adalah dengan merapatkan shaf dan meluruskan shaf. Nah, itu adabnya seperti itu. Longgar gak apa-apa. Gak mepet gak apa-apa. Ya bisa-bisa gak dapat pahala berjamaah, dapat pahala shaf. Nah, jamaah dapat pahala shafnya gak dapat. Kemana? Ya. Sangat enak. Dan ini bila zaman lakukan, kita lakukan ini ada jiwa-jiwa hasanat di dalam qalbun kita.
ada jiwa-jiwa kebaikan dalam diri kita, ada jiwa-jiwa mahabbah dalam diri kita. Sehingga ketika kita sholat atau kita baca, mbone Ais maca Quran, kok subhanallah pas kudune paling gede. Umpama iki ya, di jamaah wanita pas kalau mau qiraah. Itu kan sangat tinggi kan godanya. Goda apa? Rumangsa iso qiraah dan rumangsa suarane paling enak. Godane kan gede. Nah, ketika baca itu kita seneng, jiwa mahabbahnya timbul, adabnya timbul, jadi seakan-akan sing nyemak Gusti Allah. Kudu sing ngrungokno kudu manungsane, tapi Gusti Allah sing nyemak. Contoh maca apa? Kan biasa maca apa? Qiraannya maca apa? An-Nisa, Al-Imran contohnya. Ya nak satu kurban kepada khalqun nafs. Apa bahasa ya nas yang mana? Wasaru ila ma khurdum min jannah. Itu ya. Contoh baca itu. Jadi seakan-akan yang sing mau Gusti Allah, sekarang kita bercakap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak perlu suara tinggi-tinggi. Rendah pun kalau kita hayati ya enak gitu loh. Aku enggak iso qiraah, enggak iso dhuwur. Orang kita enggak perlu dhuwur, sing penting wani maca wis titik. Gitu loh. Wani bengok, wani maca. Keliru. Ya gak apa-apa keliru. Sampeyan belajar piano nama saiki pertama ya keliru, gak moro mahir ngono. Ya. Gak kira moro mahir kok tani benge Genesis ngono iso wae. Tidak iso. Ya pasti gak bisa disik, lalu merah. Ketika saya belajar vokal ke Mbak Ustaz juga gitu. Keliru tangga nada kon ngono kok ngono sih tapi ngono gak apa-apa keliru, yang penting wani bengok. Kan gitu lah. Yang penting gitu. Jadi seakan-akan kita baca Quran contohnya Allahu yanzuru man yasha. Allah melihat segala sesuatu termasuk cara kita baca. Termasuk kita baca apapun, termasuk dalam hati kita. Allah melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Jarang guys pakai itu yo. Jarang. Nah, itu biasanya baca gini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya Mas ya. Pakai nada-nada gitu Mas. Pakai nada bayati asli jawab. Kapan-kapan lah ngaji-ngaji gitu. Abis ngaji-ngaji tajwid ngono. Ya. Diselingi ngaji ngono. Jangan enak. Insya Allah tapi ya. Ketika baca basmalah, seakan-akan Allah mendengarkan, sehingga ngeredek di depan manusia. Ngeredekin kita karena ngeredek wedi keliru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja. Kudu ngeredek kalau didelok wong akeh. Salat juga seperti itu. Ya. Sholat seperti itu. Aku kurang bisa ngelakoni. Ada ulama itu sholat sampai gak kerasa jam-jaman. Ada itu. Ini jam-jaman aku ya. Iki ada ulama sholat itu gak kerasa. Saking nikmatnya ketika dia sholat itu ya baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Gak kerasa saking nikmatnya baca Quran itu loh di dalam sholat. Lagi ini paling alif lam mim. Allah Akbar, langsung gitu sebagai suwe-suwe kan gitu ya biasanya kita padahal aku kita jaga ada pada kita.
Lagi saking pentingnya adab, yang pertama ini kita bahas adalah adab ketika sholat. Suatu saat kita bahaslah adab-adab kita kepada diri kita sendiri. Diri kita ini perlu dikasih adab juga. Gak mesti moro adabnya pada diri sendiri apa? Ya banyak lah. Ketika diri kita ini menjadi seorang suami, ketika diri kita ini menjadi seorang istri, kita jaga diri kita, kapasitas kita menjadi seorang suami atau istri. Sering-sering ambil sang istri ini marah-marah guyu gitu. Kudu marah-marah ben istrinya orang diguyu ya medeni moran. Wong ku nang wong mesti guyu mesti. Dah. Tabasam itu kan ya senyum. Senyum itu pahala sing ringan tapi apa ya? Sangat berat timbangannya. Ketok remeh tapi sangat berat timbangannya itu. Jarang kan orang-orang kan banyak orang menganggap sering guyu itu remeh, pahala remeh. Enggak. Senyum itu remeh, tapi pahalanya sangat besar. Apalagi pak ibadah yang lain gitu loh. Kita jaga waktu ini. Awal waktu sholat ya, maaf ya, kita bahas kembali. Sholat ini kita jaga waktu sholat. Awal waktu. Perbedaannya menurut Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Ar-Risalatul Mu'awana, itu perbedaan antara orang yang awal waktu sama mengakhirkan waktu. Sama-sama sah loh ya. Itu perbedaannya seperti akhirat dan dunia. Bayangkan. Kita contoh, bedanya gini. Ada wong loro, ada orang sakit. Di dunia ini dia sakit. Paling mentok berapa waktunya? Berapa? Sidin wah. Siapa ini ya? Umur kita mulai bayi ngantek tuwek iku loro tok wis umpamane. Tapi apa ono karo aku. Mulai bari bocah dia loro, ngantek tuwek umur sudah tahun tetap loro ya iku enggak mati-mati. Umpamane ono. Kan cuma sebentar 60 tahun, 70 tahun selesai. Ada yang berapa tahun, tapi kalau di akhirat. Ketika sakit itu ada abadan bisa-bisa sangat abadi di sana. Mulai dari dia dikeluarkan, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ sudah masuk orang itu kasih nikmat atau kasih azab. Ono sing moro raine mukanya seperti mukanya hewan dan sebagainya, itu tergantung perbuatan mereka itu. Tapi kalau orang ahli sholat, ya orang sholat itu biasanya identik dengan wudhu. Ya, wudhu keluar itu sudah punya sinar sudah. Ahli sodakonya wis ngelipet dewi wis. Man anta sama ini sopo. Wah, aku sodakomu biar di surga. Oh maaf, di dunia. Lah sama ini aku sodakomu biar di iki. Aku iki. Dan sebagainya. Wis kanu dewi. Kemudian belum lagi ketika di mahsyar. Ya, di mahsyar itu laut. Ya, tanah lapang tapi koyok laut. Laut keringet tapi kudu laut koyok gini apa jenenge? Di batu yang air hangat itu apa jenenge? Kudu di gini pemandian cangar kudu banget kom ngene. Ndak. Besok itu lautnya iso laut keringet. Banyu ya kata bikin ngedok keringet wong-wong. Ya. Kemudian apalagi kalau kita lihat perbedaan waktunya. Sehari di sana sampai dengan seperti 1000 tahun waktu di dunia. Suwe loh. Sawen-wen. Anggapnya berapa? Kalau kita sakit di sana, apa ada orang sakit? Ada. Kalau pada waktu itu merasakan panasnya seperti panasnya terik matahari yang sejengkal gini, gimana?
Padahal banyak orang-orang yang seperti tersengat tapi gak tetap, malah sejuk sekali. Itu kan sudah siksa sudah. Wis loro ya niku di situ. Guru meneh le pas antara mlebu surga mbek mlebu neraka. Wis paling bahaya meneh. Hati-hati loh. Jadi kita jaga ya adabnya. Pertama yang kita jaga adalah ketika hidup ini adalah kita jaga adabnya sholat. Kita jaga waktunya, kita jaga syarat-syarat sholatnya, kita jaga fardu-fardunya, kita jaga rukun-rukunnya. Jangan sampai lepas dari adab. Boleh nggak sholat itu laki-laki cuma pakai sarung segini menutupi sampai bawah lutut, boleh nggak? Sah nggak? Sah. Tapi kalau adab masuk adab nggak bisa masuk adab. Sarung lumayan nih kan, cuman kaos, jadi tulisannya gede nih, The Brong Family, seperti itu. Kok sing mburi oh bapak mau coba itu tulisan apa sih? Saya kasih juga yang belakang, maklum yang belakang kan gitu ah. Kecuali dalam hal lumrah gitu ya, lumrah loh ya. Sama pakai apa? Pakai sarung putih, baju putih, kemudian sing ngalap iki wong kira sarung putih temen iku urusane wong sini mburi. Karena kita sudah pakai sunnah kan gitu ya. Terus polosan gak nemburi nih. Contoh masa saking cintanya kepada Mbak Vesta nih mburi tulisi Vesta is my life. Tadi lu sopo gitu loh. Umpamane gitu saking senenge. Aku sing mburi ndelok ngene lho, iki opo jangan. Adab kita jaga. Jadi sahnya sah, tapi terkadang kita adab itu gak masuk adab, itu yang paling bahaya. Ya, baca Quran. Ai sama Abdullah baca Quran. Cepet-cepetan Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi cepet-cepetan. Boleh enggak? Kalau memang masuk dalam makhrajul huruf dan fasokannya benar, tajwidnya benar apa-apa. Cuma cara adab keliru. Gitu loh. Gak masuk adab. Yang benar apa? Ya tartilah katanya. Kudu melo metode tartilah enggak. Itu kan metode. Zainul Quran bi aswatikum. Maaf. Ya sila Al-Quran kita akan baca itu dengan suaramu sing enak. Jadi modalnya sing enak. Contoh ya. Kita pakai Subhayati. Wadduha wal laili idza saja ma wanda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Itu pakai lagu Bayati. Oh, Abdullah senang pakai lagu Ros. Enggak apa-apa pakai lagu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina. Nah, itu pakai lagu-lagu Ros. Umpamanya pakai lagu Sikah ya enggak apa-apa. Bu Saidah pakai lagu Sikah. Ya enggak masalah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Enggak apa-apa. Yang penting enak dirungokno. Terus secara adabnya di samping suaranya enak, juga kita adab dengan keluarga. Hati-hati loh. Kalau kita baca keras tapi niat tabligh gak apa-apa. Baca keras jangan tanggone rulik suaraku paling enak ini bahaya. Apa nih mau tengah-tengah lawang gini. Bismillahirrahmanirrahim ngadeg pisan. Ya, kayak bener tapi keliru. Karena ada ujub pada riya gitu. Oke sampai lah kok dulu ya. Kalau saya dulu itu, tapi jangan ditiru ya. Kalau sampai kecil dulu gitu. Baca Quran, duweno ngarepe lawang. Ambil aku kayak lapo. Lapo. Ayo di jero gitu. Dulu ya ada cilik ya, bahasa kan jiwa kepin didungokno kan gede. Dilem ambek koncone kan seneng ya. Biyen tapi.
yang kita jaga ya. Kita jaga adab-adab kita. Jadi semoga aja sampai akhir kita tetap bisa menjaga adab kita, dan semoga aja adab-adab ini kita istiqomahkan dan kita akhiri kehidupan dunia dengan husnul khawatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafiqu al-mazid ya rabbana qabbika min yamjid min sultan alik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa sallam ya muslimin wa ala muslimin ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina wal mashaayikh wa baina wa جددنا وجدنا وعلينا وأولادنا وذرياتنا وترمنا وجميع المؤمنين والمسلمين سمعت على جائم للمنبت إنك قريب المجيب دعوات وقضي الحاجات. اللهم اجعلنا وعلينا وأولادنا وذرياتنا توابين من الطاهرين من المتقين من الراشدين ومن علمه وعلى خير والإجر والقرآن. اللهم اختمنا بالإيمان. اللهم اختمنا بالإسلام. اللهم الحق حقه لما جبنا باطلا باطلا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانه وتعالى. الفاتحة. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.